Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Liana Prabandari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Di video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selama mengikuti program guru penggerak, beliau-beliau ini adalah yang setia mendampingi kami, yaitu pengajar praktik Ibu Giri Rahayuningsih dan fasilitator Bapak Freddy Leo Agni Nantama.
diseminasi budaya positif akan dilaksanakan di SDN 1 Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru SDN 1 Eromoko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN 1 Eromoko, terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih rekan CGP dari Kecamatan Eromoko telah hadir di pagi ini dalam kegiatan sosialisasi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak yang saya jalankan di Angkatan 9 ini. Semoga dengan kegiatan ini saya berharap untuk rekan-rekan satu sekolah saya bisa tergerak hatinya untuk bisa mengikuti program-program selanjutnya, tentunya tetap di program guru penggerak untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SD kita tercinta. Baik, jadi di pagi hari ini adalah merupakan salah satu tugas dari kegiatan program guru penggerak saya, yaitu kegiatan aksi nyata 1.4, di mana nanti saya akan menampilkan yaitu tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Hal tersebut pasti asing di telinga Bapak Ibu semuanya, terutama apa itu segitiga restitusi. Kalau untuk budaya positif, saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah ini. Kemudian ada juga yaitu tentang segitiga restitusi yang nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya masuk ke materi lebih dalam, saya di sini tadi saya sudah bilang mengajak Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya, dan kemudian saya mau merefleksikan apa yang sudah saya lakukan kurang lebih selama 2 bulan ini. Itu yang pertama, memahami apa itu pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan di Indonesia. Kemudian setelah itu di modul 2 akan diajari atau diberi tambahan ilmu tentang peran dan nilai seorang guru penggerak. Bagaimana seorang guru penggerak itu memiliki nilai-nilai atau peran di dalam satu sekolah untuk atau sebagai agen perubahan. Yang ketiga adalah visi perubahan atau visi sekolah. Terus yang keempat ini adalah tentang budaya positif. Sudah ada di depan bahwa budaya positif itu adalah atau ekosistem positif, lingkungan positif yang berada di suatu sekolah. Di sini menurut KHD kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi diibarat petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi ibaratnya kita pendidik itu adalah petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menanam padi, merawatnya. Tugas kita hanya menuntun. Jadi kita tidak mungkin membuat padi tersebut berbuah menjadi jagung. Kita hanya bertugas menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tugas kita mendampingi bagaimana memperbaiki kondisi lingkungan anak, kemudian memberikan atau melayani anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, relevansi filosofi pendidikan
pendidikan KHD atau pesan kunci yang ada di dalamnya adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya menurut KHD tujuan pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menuntun sedangkan pendidikan abad 21 yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Jadi diharapkan kita sebagai seorang pendidik di abad ke-21 ini bisa menciptakan pendidikan yang kolaboratif, kritis dan reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Kemudian salah satu tujuan dari Ki Hajar Dewantara adalah mencapai keselamatan, selamat dan bahagia. Di abad 21 ini adalah pendidikan yang will be. Selanjutnya, refleksi filosofis pendidikan KHD, pesan kunci yang pertama adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi di sini kita sebagai seorang guru itu berkolaborasi bersama-sama dengan peserta didik kita untuk menciptakan rasa kedalaman, jadi rasa yang dalam terhadap spiritual, kemudian intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dimaksud. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Tadi yang abad 21 nih. Jadi di Merdeka ini siswa dan kita pendidik itu saling berkolaborasi menggali dan mengembangkan potensi siswa. Ingat di sini kita adalah menuntun siswa bukan menuntut siswa. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi di sini guru memiliki yang namanya peran kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol. Nah, kemudian sebagai seorang guru, informasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita bisa menilik kepada diri kita sendiri. Selama ini sebenarnya kita berada di posisi yang mana? Apakah kita penghukum? Apakah kita membuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Jadi contohnya, kalau posisi penghukum itu adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Jadi guru yang berperilaku kasar terhadap anak. Misalnya, awas ya kalau kamu menggunakan sepatu hitam, nanti kamu bapak hukum lari 100 lari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk menghukum. Jadi awas ya kalau kamu datang terlambat, nanti kamu push up 100 kali. Nah, itu adalah posisi kontrol menghukum. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya dulu pernah merasakan hal seperti itu. Jadi misalnya tidak mengerjakan PR, tangannya dipukul pakai apa ya, Pak Bu kalau zaman dulu gunting itu nggih, pakai penggaris. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Jadi ini Bapak Ibu gurunya terlalu mendramatisir. Kamu nggak kasihan kalau kamu nggak kerjain PR, nggak kasihan sama bu guru udah buat soal capek-capek. Nah,
Itu adalah membuat si anak merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya posisinya sebagai teman. Nah ini memposisikan murid itu adalah teman kita. Jadi seperti demi ibu, atau masa kamu tidak mau ingat ibu tidak pernah apa-apa seperti itu. Jadi memposisikan murid itu sebagai teman. Sebenarnya bagus memposisikan murid sebagai teman, tapi kalau kita tidak mengontrol diri kita, nanti akan menjadikan si murid istilahnya melonjak gitu. Kemudian posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, jadi selalu memantau apa peraturannya. Nah, gitu. Misalnya ketika siswa berbuat salah, kamu ingat peraturannya apa? Dia selalu memantau. Nah, manager, posisi manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini kita diharapkan posisi sebagai manajer. Jadi ketika siswa berbuat salah atau melakukan kesalahan, maka kita melakukan apa itu namanya? Ditanya dulu, istilah klarifikasi dulu sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Itu adalah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, dan kita bisa istilahnya mengingat sebenarnya saya itu di posisi yang mana. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kita diharapkan berada di posisi kontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Saya contohkan, perilaku dilihat ya suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu posisi kontrolnya. Nah, di sini kita akan masuk ke makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin. Saya yakin semua Bapak Ibu guru di sini menginginkan anak-anak didik kita semuanya berperilaku disiplin. Tetapi dari sisi kacamata anak dengan melakukan disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang dibatasi, dikekang dan sebagainya. Nah, tugas kita bagaimana menumbuhkan rasa disiplin itu dari dalam diri anak. Saya masih di tim yang disiplin itu harus dipaksa terlebih dahulu. Jadi ketika sudah dipaksa, nanti lama-kelamaan akan terbiasa dan menjadi kebiasaan sehingga akan menjadi budaya di sekolah tersebut. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi yang mendasari rasa disiplin. Motivasinya untuk apa? Kalau kita lihat kebanyakan anak didik kita, motivasi untuk disiplin itu adalah motivasi eksternal, agar tidak dimarahi Bapak Ibu guru, agar tidak melanggar peraturan. Sebagian besar anak itu jadi belum keluar dari kesadaran dirinya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misal anak hari Senin tidak pakai topi, ya jadi hanya untuk dia lakukan agar tidak kena hukuman. Nah ini motivasinya masih eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya datangnya mau 10 kali, rajin terus, nanti kata bu guru 10 kali, datang 10 kali
itu pagi terus nanti akan dapat hadiah. Nah, misalnya seperti itu. Itu karena motivasi eksternal juga, ada penghargaan. Nah, tugas kita bagaimana memunculkan rasa disiplin itu, motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Jadi, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi menyadarkan anak bahwa sebenarnya dengan berperilaku disiplin, misalnya datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam dengan baik, itu termasuk menghargai dirinya sendiri. Jika saya berseragam baik, semua komplit istilahnya, apa itu namanya, atributnya komplit, berarti saya menghargai diri saya sendiri. Nah, tugas kita itu menghadirkan rasa itu kepada siswa. Kemudian merdeka belajar. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi tidak hanya memerintah, tetapi juga cakap memerintah diri. Nah, di sini ada lingkaran budaya positif, ya. Budaya positif itu terbentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif berawal dari keyakinan kelas, keyakinan yang dibuat di setiap kelas, kemudian atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi berawal dari kelas terlebih dahulu, dari yang paling kecil, lingkup yang paling kecil kelas. Di dalam kelas kita sebagai wali kelas tentu sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan anak. Jadi kalau peraturan itu kan dibuat oleh guru, sedangkan kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama. Kita sepakat misalnya selama pembelajaran tidak boleh makan di kelas. Anak-anak sepakat, nah kayak gitu, itu termasuk kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu nanti akan tumbuh menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya ketika anak itu melakukan kesalahan, dia sudah malu sendiri. Oh iya ya, ini tidak sesuai dengan keyakinan yang saya buat dengan Bapak Ibu guru. Kemudian keyakinan kelas, jika semua kelas itu memiliki keyakinan kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, maka secara otomatis akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah itu sendiri. Maka lingkungan sekolahnya akan menjadi positif. Misal jam 7 kita punya program, jam 7:15 sudah, jam 7 sudah siswa semua datang, jam 7:15 masuk, kemudian melakukan pembiasaan baik di kelas. Nah, ini secara tidak langsung tanpa harus mengomando, maka kalau setiap kelas sudah terbentuk kebiasaan baik, maka akan berdampak baik pada sekolah. Nah, jika sekolah sudah memiliki lingkungan positif, tentu saja sekolah tersebut sudah memiliki budaya yang positif. Saya lanjutkan, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak tata tertib ya? Jadi peraturan atau tata tertib. Kenapa tata tertibnya tidak satu saja? Satu sekolah, satu yang buat satu guru atau petugas TU kemudian ditempel sudah selesai. Kenapa tidak seperti itu? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kesimpulannya atau intinya sebenarnya bagaimana menggerakkan anak itu memiliki kesadaran diri tanpa harus terikat dengan peraturan-peraturan. Di sini, ya, saya lihat untuk di kelas ini di SDN 1 Romoko sudah sangat luar biasa karena setiap kelas sudah memiliki yang namanya kesepakatan kelas. Jadi sudah memiliki kesepakatan kelas seperti ini.
Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti bisa atau lebih dalam lagi menjadi ini, maaf salah ketik ya, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas akan muncul. Jadi keyakinan kelas itu lebih menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata-kata jangan atau tidak boleh, itu menghindari kata-kata tersebut. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini melekat pada murid sehingga nanti akan menghindarkan dari perselisihan. Kemudian menghindarkan diri dari rasa malas dan kebosanan, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah beberapa peraturan. Kemudian kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju. Nah, ini bisa ditebak, tapi saya langsung saja. Jadi misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu melatih rasa tanggung jawab. Atau kalau saya di kelas bawah itu anak-anak biasanya kalau alat kebersihan langsung diuncal kayak yang buri, terus langsung seperti sapu terbang itu udah diuncal kayak. Nah, itu biasanya anak-anak saya ingatkan, ayo gimana cara meletakkan yang benar, misalnya digantung atau dicambal kayak. Nah, ini melatih rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kesepakatan seperti ini itu adalah bertujuan untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, komitmen pada diri sendiri. Di sini saya juga belajar bahwa sebagai seorang guru yang membuat kesepakatan kelas dengan siswa, kita juga harus menaati kesepakatan itu. Jangan malah kita bukan bikin kesepakatan dengan siswa, kita malah nggak melaksanakannya, nanti malah diprotes anak didiknya. Kok ibu guru atau pak guru nggak seperti ini, katanya gini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya. Jadi kalau peraturan itu cirinya ada kata-kata dilarang. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk nilai keselamatan dan keamanan. Selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan ini. Nah, ini saya langsung saja. Misal, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk sebagai hukuman, jadi bukan konsekuensi. Kita diharapkan jangan memberi hukuman ya, tapi konsekuensi, anak tahu akibatnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misal terlambat setengah jam, ayo kamu lari mengelilingi sekolah. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu kaitannya sama fisik. Kemudian ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, juga hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sanksi dan atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan
kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi sesuai dengan konteksnya kalau dia masih pelajaran PJOK, dia termasuk konsekuensi. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari hukuman dan sanksi atau konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, namanya saja dihukum pasti menyakitkan, ya, dan berkaitan dengan fisik. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalnya tadi mencoret-coret buku temannya, ya harus diganti, itu konsekuensinya. Kamu merusak buku teman, ya harus diganti, itu konsekuensinya. Jadi anak berlatih tanggung jawab atas segala perbuatannya. Membuat anak sakit, cirinya hukuman lagi adalah membuat anak sakit fisik maupun hati. Misalnya kalau hukuman verbal, diunek-unek deh, bocah ini, nah, dipisu-pisui, nah misalnya kayak gitu. Itu kan hukuman verbal. Yang sakit apanya? Bukan badannya, tapi hatinya. Kemudian kalau sakit fisiknya seperti itu dibikin, ayo push up, ayo lari, nah itu sakit fisik. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, merasa tidak nyaman karena telah melakukan kesalahan, jadi merasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman, dengan adanya hukuman itu akan membentuk anak membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak yang menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat memaksa, paksaan. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Hukuman juga memiliki ciri-ciri, yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman bercirikan konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi konsep diri yang baik. Jadi kebalikannya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika hukuman, maka anak akan berlatih menyembunyikan kesalahan. Seharusnya bagaimana? Anak belajar untuk mematuhi suatu peraturan. Hukuman ciri yang lainnya yaitu merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah perbedaan sanksi dan hukuman. Dan kita diharapkan di kelas lebih baik memberikan sanksi daripada hukuman. Karena hukuman itu nanti akan berdampak pada psikologi anak. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu cinta kasih diterima. Jadi ada rasa, oh saya diterima di sekolah ini, saya diterima di kelas ini. Rasa cinta kasih. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang setelah kita tadi berbicara mengenai budaya positif, atau jadi intinya dari budaya positif itu terbentuk dari hal yang kecil terlebih dahulu di lingkup kecil, yaitu lingkup ruang kelas. Ketika kita sudah berkomitmen sebagai seorang guru, berkomitmen dengan anak didik kita, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka akan berdampak besar. Dampak besarnya kemana? Ke lingkungan sekolah. Ke lingkungan sekolah, sehingga nanti akan memunculkan budaya positif. Nah, ini lebih ringan, jadi dikuasai oleh bapak ibu guru semuanya di kelas. Setelah kelas itu terbentuk dengan baik, maka dengan sendirinya sekolah tersebut pasti memiliki budaya yang positif. Setelah budaya positif, maka saya akan mengenalkan yang namanya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Awalnya saya juga awam dengan istilah segitiga restitusi. Restitusi ini apa? Segitiga restitusi itu di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi cara mudahnya, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, lebih baik kita melakukan menggunakan tahapan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikannya, yaitu
9 ciri restitusi. Di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi yang saya maksud. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi tidak penuh atau tidak full. Jadi ketika terjadi perselisihan antar murid misalnya, atau anak melakukan kesalahan, datang terlambat, kita sudah melakukan yang pertama ini, validasi tindakan yang salah. Jadi kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bisa terlambat? Kok bisa datang terlambat? Kenapa? Nah, pasti kita sering menanyakan hal tersebut. Itu sebenarnya kita sudah melakukan, tapi kita tidak tahu istilahnya apa. Ternyata itu istilahnya adalah segitiga restitusi. Tapi hanya sebagian yang kita lakukan. Biasanya ya sudah kelas atau besok jangan terlambat lagi ya, paling kayak gitu. Nah, ternyata di segitiga restitusi ini, ketika sudah memvalidasi tindakan yang salah, klarifikasi sama anaknya gitu misalnya. Klarifikasi sama anaknya, kita menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas. Semua orang pernah terlambat misalnya. Semua orang pernah terlambat. Semua orang pernah terlambat. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi akan lebih baik jika kamu apa seperti itu. Jadi kita membantu murid untuk mencarikan solusi agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi membantu menanyakan keyakinan. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Besok tidurnya jangan malam-malam ya, biar bangunnya tidak terlambat. Nah, gitu. Jadi kita membantu untuk mencarikan solusi. Kita sudah melakukan segitiga restitusi, tapi hanya sebagian, jadi belum sepenuhnya. Selanjutnya adalah ini adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi agar tidak merasa terlalu bersalah. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, intinya di sini itu menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu manusiawi. Nah, bagaimana agar kita itu tidak melakukan berbuat salah lagi? Itu mencarikan solusinya. Validasi tindakan yang salah. Tadi yang pertama ya validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pastinya kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak didik kita. Nah, kita tanyakan, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan yang telah kita perbuat atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu tadi serangkaian pemaparan dari saya tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Ini sifatnya diskusi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang budaya positif, atau sebenarnya memang kita di sekolah ini sudah melaksanakan hal tersebut dan kita hanya membutuhkan penguatan saja, istilahnya lebih diperkuat lagi. Jadi kalau seperti saya lihat di kelas-kelas sudah banyak sekali tentang budaya positif atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru bersama anak didiknya.
Kemudian budaya di kelas nanti akan berkembang di sekolah. Dan segitiga restitusi saya yakin kita juga sudah pernah melaksanakannya, hanya saja kita tidak tahu istilahnya itu apa segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Wah, sepertinya ngantuk semua ini. Seperti gedung bengke. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi nanti kita sambil jalan ya, sambil jalan jika ada kesulitan karena di sekolah kita alhamdulillah sudah ada GP. Kalau saya kan istilahnya baru CGP, baru ditata. Nah, kita sudah sangat komplit sekali karena di sini ada rekan kami yang sudah guru penggerak. Nah, nanti rekan-rekan yang lain yang belum bisa berkolaborasi bersama sehingga tergerakkan hatinya untuk bisa mengikuti program guru penggerak seperti itu. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka pemaparan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi di sekolah, yang ketiga adalah refleksi dari teman sejawat, dan kemudian ada beberapa contoh dari budaya positif di sekolah. Siapa yang mau nempel lagi? Yuk ditempel. Ayo ditulis dulu. Dua. Berantakan guys meja gue. Ayo ditulis dulu. Dua. Berantakan guys meja gue. Mausi udah istirahat aja. Udah jajan.
refleksi dari rekan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Mapel PA. Setelah mendengar dan melihat paparan rekan saya ya, tentang budaya positif dan segitiga restitusi, perasaan saya sangat senang, bahagia, karena bisa bertambah wawasan saya tentang budaya positif di sekolah. Dari paparan yang Diana sampaikan, saya menjadi paham tentang 5 posisi kontrol dan bagaimana guru harus berpihak pada murid. Bagaimana harus bertindak jika murid melakukan kesalahan yang dijelaskan dengan garis ilustrasi. Motivasi tetap semangat Liana, tetap semangat berbagi dalam memberikan pelajaran yang aktif dan kreatif untuk anak didik, hingga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Liana menjadi guru. Tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru kelas 5. Setelah melihat dan mendengar pemaparan rekan saya, Ibu Diana tentang budaya positif dan segitiga restitusi, perasaan saya sangat senang karena bertambah wawasan saya tentang budaya positif di sekolah. Dari pemaparan yang Bu Liana sampaikan, saya menjadi paham tentang 5 posisi kontrol dan bagaimana guru harus berpihak pada murid. Bagaimana harus bertindak jika murid melakukan kesalahan yang dijelaskan dengan segitiga. Motivasi saya untuk Bu Liana, tetap semangat Bu Liana, tetap semangat berbagi dalam memberikan pelajaran yang aktif dan kreatif untuk anak, hingga bisa mengajak rekan-rekan untuk mengikuti jejak guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Marsida Wulandari, guru kelas 2 di SDN 1 Iromoko. Saya adalah rekan dari Ibu Liana Prabandari yang kemarin sudah melakukan presentasi tentang segitiga restitusi dan juga budaya positif yang ada di sekolah. Setelah saya mendengarkan paparan dari beliau, saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan wawasan dan ilmu tentang budaya positif yang ada di sekolah dan tentang bagaimana caranya guru harus bertindak jika ada murid yang melakukan kesalahan yang dijelaskan dengan segitiga restitusi. Kemudian untuk Bu Liana, tetap semangat, tetap berbagi dalam memberikan pelajaran yang aktif, kreatif untuk anak, hingga bisa mengajak rekan-rekan untuk mengikuti jejak guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dartanto, merupakan guru kelas 6 SDN 1 Iromoko yang juga teman sejawat dari Ibu Liana Prabandari. Setelah melihat dan mendengar paparan rekan saya Ibu Liana tentang budaya positif dan segitiga restitusi,
In the sun, walking with Jesus, walking with Jesus today. Demikianlah video pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, pembuatan keyakinan kelas, beberapa refleksi dari rekan sejawat, dan contoh budaya positif di sekolah.